Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kita kali ini untuk pembelajaran sejarah peminatan, Ibu yang akan membimbing kalian. Kenalkan, nama Ibu adalah Ibu Sumiati. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang manusia dalam ruang dan waktu. Unsur manusia itu tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktunya. Jadi, dalam peristiwa sejarah, manusia mengalami berbagai hal dalam hidupnya. Dan semua itu berlangsung dalam ruang dan waktu. Nah, kalian tahu nggak kaitannya hidup manusia dengan konsep ruang dan waktu? Nah, jika belum, tolong simak dan perhatikan baik-baik penjelasan Ibu berikut ini ya. Kalian percayakan bahwa keberlangsungan sebuah peristiwa itu pasti melewati medium ruang. Nah, ruang sendiri itu memiliki arti, yaitu tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Nah, karena adanya konsep ruang ini, para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempatnya. Misalnya nih, ada sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, sejarah nasional, dan masih banyak lagi. Sedangkan adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Nah, jadi peristiwa manusia itu tidak mungkin terjadi tanpa melewati ruang. Begitu pula dengan waktu. Nah, konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari yang namanya waktu. Nah, pada konsep inilah terkandung sebuah konsep kesinambungan. Nah, apa sih artinya kesinambungan? Nah, konsep kesinambungan itu maksudnya waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Kemudian, masa sekarang menentukan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi, dalam sejarah kehidupan manusia, seluruh manusia akan tumbuh bergerak dengan seiring perjalanan waktu dan ruang di mana manusia itu berada. Oke, secara umum konsep waktu dalam sejarah itu memiliki 4 aspek, yaitu perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan. Nah, Ibu jelaskan satu persatu ya. Perkembangan. Nah, perkembangan itu terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, contohnya nih, seperti kondisi perkembangan dalam sebuah masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Sebagai contoh, seperti gambar yang kalian lihat. Nah, di situ ada contoh perkembangan dari kota Shenzhen, Cina, dari tahun 1980 dengan keadaan kota pada tahun 2016. Jadi terlihat sekali perbedaannya ya, dari yang nggak ada gedung-gedungnya pada tahun 1980, kemudian banyak berdiri bangunan gedung-gedung, jalan-jalan tol ya. Jadi terlihat sekali perbedaannya dari kota Shenzhen, Cina dari tahun 1980, kemudian perbandingannya adalah 2016. Oke, kemudian kesinambungan. Nah, kesinambungan itu terjadi apabila suatu masyarakat masih menjalankan pola atau kebiasaan lama. Nah, contohnya adalah seperti perkebunan teh di Indonesia yang pada masa kini merupakan kesinambungan dari perkebunan teh kolonial. Nah, jadi kalau kalian lihat gambarnya di situ sama-sama ya saat memetik daun teh tidak terjadi perubahan. Artinya masyarakat sekarang itu mengikuti pola atau sistem yang sama seperti masa kolonial.
Oke, kemudian pengulangan. Nah, pengulangan itu terjadi apabila peristiwa saat ini memiliki pola sama dengan peristiwa pada masa lalu. Nah, sebagai contoh nih, peristiwa demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966. Nah, demonstrasi para mahasiswa tersebut mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno. Ternyata hal tersebut berulang, yaitu pada tahun 1998. Nah, ketika itu juga terjadi demonstrasi para mahasiswa. Nah, demonstrasi ini juga berujung dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Nah, yang terakhir adalah perubahan. Nah, perubahan itu merupakan sebuah keadaan ketika terjadi pergeseran dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, contohnya ya seperti yang kalian lihat gambarnya, bagaimana teknologi pertanian masyarakat kita. Nah, untuk mengolah sawah yang luas tentu dibutuhkan tenaga ekstra. Nah, petani menggunakan kerbau atau sapi untuk membantu pekerjaannya. Seiring berkembangnya teknologi, nah traktor digunakan untuk mengolah sawah. Nah, itulah contoh dari perubahan di mana masyarakat menggunakan sarana yang sederhana ke sarana yang lebih kompleks. Waktu dalam ilmu sejarah menghasilkan pembagian waktu, yaitu periode, zaman, dan pembabakan waktu atau masa. Adapun pemahaman mengenai konsep ruang dan waktu itu sangat dibutuhkan untuk membagi peristiwa sejarah dalam dimensi temporal. Nah, oleh karena itu, dalam sejarah itu dikenal ada istilah periodisasi. Ulangi ya, periodisasi. Nah, atau pembabakan waktu. Nah, periodisasi ini disusun agar batasan waktu dalam peristiwa sejarah menjadi jelas ciri-cirinya. Adapun contoh dari periodisasi misalnya seperti sejarah Indonesia itu dibagi menjadi 3 periode. Nah, yaitu ada zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, dan zaman modern. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami.